nama saya Maritza, mahasiswa semester 3 di Cafe Udinus yang kebetulan juga merupakan aktivis kampus. Ya, nama aku Jevon, aku mahasiswa dari Udinus dan kebetulan sedang ikut organisasi juga. Nama saya Renaldi Sebastian Budiman. Ada bisnis mungkin bisnis Toko ada, toko mainan. Halo, nama aku Nindi. Aku di sini sebagai mahasiswa DKV. Untuk kesibukannya sekarang itu lebih nyiapin ke UAS sih. Karena banyak tugas-tugas juga gitu. Yeah. Halo, kenalin. Aku Putra Rangga. Aku seorang mahasiswa dan sekarang lagi berkecimpung di industri kreatif. Halo, aku Adisa, mahasiswa di kafe yang sekarang sedang fokus di dunia kepenulisan. Menurut aku itu sebuah kebebasan, artinya terlepas dari belenggu apapun. Sebagai bentuk kebebasan dari masyarakat Indonesia atau masyarakat manapun. Menurut saya merdeka itu ya kayak gini, bisa kumpul, bisa diskusi. Secara harfiah sih lepas atau bebas. Kebebasan untuk mengatur negara kita sendiri tanpa ada urusan atau campur tangan dari pihak lain. Kebebasan untuk kita menentukan arah ke depan, kebebasan untuk menentukan kemana kita akan melangkah. Bisa lebih bebas dalam berkomunikasi, kemudian berkolaborasi dan juga mendapatkan pendidikan. Kebebasan untuk ngelakuin apa yang kita mau, yang emang udah sesuai hak-haknya. Banyak banget bukti yang sebagai saya ya, kalau sebagai warga negara Indonesia itu sebenarnya pasti of course kalau Indonesia udah merdeka pasti. Secara yuridis sih sudah ya, kita bukan negara boneka lagi. Itu mungkin kurang ya, apalagi dalam tingkat SDM kita. Udah sih, cuman itu lebih ke aspek yang kayak hukum. Secara mindset mungkin masih belum, karena terutama karena adanya globalisasi dan anak generasi muda ini sebenarnya Pengen aku lihat dari Indonesia tuh kayak kestabilan sih, kestabilan masyarakat, kesejahteraannya atau mungkin ekonomi. Kualitas dalam hal pembangunan, lalu ada kesejahteraan dan lain-lainnya lah, masih banyak. Yang paling darurat sekarang itu masyarakatnya kalau aku bilang, karena Pendidikan etika itu tuh sebenarnya hal yang dasar. Cuman untuk masyarakat kita tuh masih dipandang sebelah mata. kurang Nasionalisme generasi muda sih, soalnya itu penting buat aset negara, istilahnya kayak seharusnya semua orang bisa berpendapat, mereka bisa mendapatkan hak mereka. kurang berpengertian atau kurang memiliki rasa kepemilikan sebagai negara Indonesia, karena warga negara Indonesia itu Menurut saya bela negara itu tidak hanya wajib militer aja ya kalau menurut saya. langsung dengar first impression bela negara sih mungkin kayak wamilnya orang Korea mungkin. Terus tentang kita ikut perang. Kalau sekarang itu karena militer kita udah kurang perang, nggak sebrutal dulu. Tapi dalam hal-hal kecil seperti contohnya kita lebih memilih produk lokal daripada produk luar negeri, ataupun Bisa dimulai dari kita mengakui bahwa kita itu lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia, dan kita perlu mendukung Indonesia. Berprestasi pun kayaknya juga jadi bela negara ya. Kontribusi kita ke masyarakat, melayani sih. Konsep bela negara yang kayak gini tuh bisa dimulai dari hal kecil, seperti kita tahu kalau kita itu memiliki kebebasan berpendapat, tetapi kita juga harus tetap bertanggung jawab atas pendapat kita. bisa nih menjaga lingkungan sekitar, kenyamanan,
keamanan gitu. Kita sama-sama berusaha untuk memajukan negara kita agar menjadi lebih baik, walau tidak hanya dalam bidang militer seperti itu. Ideologi gimana cara kita bisa ikut memperjuangkan negara kita, negeri kita itu harus dijaganya itu seperti apa gitu. Dengan kita ngejaga apa yang udah diperjuangin pahlawan, itu juga termasuk bela negara. Fair sih menurutku. Nah, untuk di era damai seperti sekarang, kita sebagai warga negara melakukan bela negara yang sederhana-sederhana saja yang bisa kita tanggung jawabkan sendiri-sendiri. Kalau menjaga sikap bela negara itu tergantung dari setiap individu. Lebih giat belajar sih. Jadi kayak ya Kalau dalam konteks akademis sih mungkin ngejaga lingkungan ini ya, lingkungan kelas, lingkungan kampus gitu untuk lebih kondusif, jangan repotin satu sama lain gitu. Kita juga bisa mengikuti event-event yang mungkin bisa membuat kita lebih aware soal personal global growth atau kayak apa ya? Ya tadi skala yang benar-benar kecil, misal buang sampah pada tempatnya, terus menghormati peraturan yang ada, terus apalagi berprestasi di sekolah, itu udah bela negara. Bela negara lewat sosmed nggak alay kali ya. kita bisa nih memanfaatkan kayak misal membayar pajak itu kita semakin dipermudah dengan adanya teknologi. Sosmed atau sebagai itu bisa menjadi faktor pendukung, tapi bisa juga menjadi faktor penghambat, mungkin ya bisa dibilang seperti itu. Sosial media ini krusial banget ya, terutama karena generasi muda itu sangat-sangat lekat sama yang namanya sosial media. Perkembangan arus informasi yang begitu cepat seperti melalui TikTok atau Instagram, kita dapat dengan mudah selalu up to date. Menurut saya perannya sosial media itu selain untuk membawa informasi juga sebagai pengingat. Mungkin anak-anak Twitter yang do your magic itu kayak udah berkontribusi ke negara banget kali ya, membantu sesamanya dengan menggunakan sosmed. Pemilu 2024. Udah. Kamu gimana tentang pemilu ini? Asik sih, lumayan tuh kemarin debat-debat. Udah pernah dengar tentang pemilu? Ada 3 paslon kan ya, 3 calon itu. Seru sih liatin berita-beritanya tentang perkembangannya semakin mendekati ke hari pemilihan umum. Seru. Seru sih, soalnya ini kan juga lebih menyangkut milenial juga nih, jadi Kayaknya kurang yakin sama pemilu tahun depan aja, cuman kalau pemilu sih, Pemilu kali ini saya kira anak muda sudah mulai ada sedikit kepedulian terhadap politik Indonesia ke depannya. depan itu pertama pemiluku. Kalau saya sendiri kan umurku baru menginjak 19 tahun. Belum pernah nyoblos sebelumnya, jadi ini pertama kali. belum. Partisipasi pemilu sebelum ini belum ya, soalnya tahun kemarin juga saya baru mencapai umur 18 tahun. Kalau saya sendiri belum pernah, jadi ini nanti bakalan jadi kali pertamanya ikut pemilu. Ekspektasinya adalah Punya pemimpin yang jujur dan amanah lah buat kedepannya gitu. Ya siapapun pemimpinnya, semoga Indonesia ini dapat terus berkembang dan maju, dan harapannya supaya bisa jadi negara maju lah dalam beberapa tahun ke depan. Ini demi negara sih, kesejahteraan masyarakat ada di tangan kita juga, jadi harus coba milih. tentu saja penting. Pertama karena siapapun presidennya pasti ketentuan dan keputusan mereka itu akan mengubah kembali apa yang kita hidupi selama ini sebagai warga negara Indonesia. Penting karena Indonesia kan bukan cuma 1-2 orang ya. Jadi untuk memilih pemimpin kita
harus melakukan pemilihan umum seperti ini untuk memikirkan lebih matang pemimpin kita. Untuk menentukan siapa itu pemimpin selanjutnya yang akan memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Dari itu mungkin bisa kita untuk menggunakan hak kita dan bisa merebuild Indonesia yang kita impikan gitu bersama-sama. Ini sepertinya belum sih, masih memperhatikan perkembangan. Belum terlalu yakin sih sejujurnya, kayak ya udah aja gitu, apalagi kan sungguh kompleks ya. Siapapun presidennya, saya pastinya nggak akan yakin karena manusia itu pasti bisa melakukan kesalahan, itu satu. Saya masih perlu melakukan beberapa research tentang program-program mereka atau Sebenarnya banyak pun sisi positif yang aku tahu. Hanya saja mereka tuh imbang, positif sama negatifnya tuh imbang. Jadi kayak mau milih itu juga yang itu punya ini, yang milih ini juga yang ini agak-agak, yang mau milih yang sana tapi yang sana juga ya rada-rada, misal ada kasus terus ada yang nggak dilanjut. Untuk Indonesia ke depannya semoga menjadi negara maju dan bisa lebih menyejahterakan rakyatnya dalam bidang apapun. Semoga infrastrukturnya aja sih benerin, apalagi di desa-desa atau bahkan Semarang pun masih pedestriannya masih kurang ya. Untuk anak mudanya bisa lebih aware, lebih mawas diri. Kemudian mereka juga lebih mau mengembangkan diri mereka dan tidak takut untuk mendapat kesempatan baru atau mengambil kesempatan baru. Harapan Indonesia ke depan, Indonesia jadi negara maju itu udah harapan besar menurut gue. dapat memajukan bangsa kita ke arah yang lebih baik, mulai dari aspek kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Semoga dapat makin ditingkatkan dan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Untuk Indonesia harapannya semakin berkembang itu pasti, dan semoga untuk kedepannya ada peningkatan SDM kita lebih baik, semakin lebih baik.